Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi proyek. Ada beberapa metode yang bisa kita lakukan dalam mengevaluasi proyek. Salah satunya akan kita pelajari. Yang pertama yaitu net present value. Jadi kita melihat dari sisi net present value-nya. Kenapa sebuah proyek itu perlu dievaluasi? Jadi, kenapa kita perlu mengevaluasi proyek? Supaya kita tahu nih, apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan ataupun tidak, gitu ya. Ketika sebuah proyek sebelum dijalankan tidak dievaluasi, maka akan ada kemungkinan di pertengahan jalan atau ketika proyek sudah berjalan, ketemu masalah dan ternyata proyek tidak berhasil, gitu ya. Itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sehingga sebelum proyek tersebut dijalankan, ada baiknya proyek tersebut dievaluasi. Apakah memang layak atau tidak layak untuk diteruskan, karena akan berkaitan dengan investasi modal yang sudah dikeluarkan untuk menjalankan proyek. Sebelumnya, dalam melakukan sebuah proyek ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi ada beberapa aspek yang perlu dikaji untuk menjalankan sebuah proyek. Ada aspek dari SDM, ada aspek dari pembuatan proposal bisnis dan segala macam. Ada beberapa yang akan saya kutip. Yang pertama dilihat dari aspek manajemennya. Ketika membangun sebuah proyek, aspek manajemen ini adalah hal yang sangat penting, gitu ya. Aspek manajemen itu melingkupi apa? Seperti rencana kegiatannya kapan. Itu di dalamnya adalah waktu. Selanjutnya adalah sumber daya yang akan kita gunakan, gitu. Sumber daya manusia yang akan kita gunakan, mulai dari pemimpinnya, mulai dari bagian lapangannya, mulai dari bagian perencanaannya, itu sudah harus dipikirkan dan ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah keuangan dan produknya. Bentuk produknya akan seperti apa nantinya. Lalu keuangannya apakah sudah cukup untuk menjalankan proyek tersebut ataupun belum. Bentuk organisasinya termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi. Selanjutnya adalah mulai dari pengarahan, motivasi, dan termasuk di dalamnya adalah bagian dari kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini sangat penting dalam menjalankan sebuah proyek, gitu ya. Pengendalian di dalamnya juga pengendalian raw material, pengendalian penyimpanannya itu akan seperti apa juga harus difikirkan sebelum menjalankan sebuah proyek. Ini dari SDM. Kalau dilihat dari sisi SDM-nya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari perencanaannya. Kalau di psikologi industri kita sudah membahas bagaimana merencanakan sumber daya manusia sebelum kita melakukan proses perekrutan. Jadi kita harus deskripsikan dulu untuk posisi atau jabatan tertentu, apa saja kriteria yang harus diperlukan, yang harus dimiliki. Termasuk di dalamnya adalah rekrutmen, seleksi, serta orientasi. Produktivitasnya mau berapa lama? Produktivitas SDM apa yang akan kita cari? Bila perlu lakukan pelatihan dan pengembangan, dilihat prestasi kerjanya, kompensasi yang akan kita berikan, apakah akan ada perencanaan karir, keselamatan kerjanya seperti keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerjanya, apakah mau diberikan asuransi atau BPJS segala macam, serta bagaimana nanti kalau seandainya ada yang ingin berhenti, itu sudah dipertimbangkan. Selanjutnya adalah kita juga melihat dari sisi aspek ekonomi, sosial, dan politik. Ini berpengaruh ya. Jadi tanpa disadari, aspek ekonomi, sosial, serta politik ini juga berpengaruh di dalam proyek kita. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Akan berkaitan dengan kebutuhan dana dan dari mana sumber dana itu akan kita peroleh. Kalau dilihat dari biaya modal yang akan menjadi modalnya kita ketika melakukan proyek, itu dilihat dari, bisa didapatkan dari apakah hutang ataupun modal sendiri, ya. Biaya modal biasa dikenal dengan cost of capital. Selanjutnya adalah analisis kepekaan atau sensitivitas analisis. Itu ya, nanti akan dilihat dari BEP-nya. Kapan dia akan balik modal, pada titik kapan dia akan balik modal. Selanjutnya yang akan kita kerjakan yaitu dilihat dari kelayakan finansial proyeknya. Jadi kita akan menilai apakah proyek ini layak atau tidak, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat dari proyeksi aliran kas. Sederhananya, siapa yang lebih banyak masuk, apakah ada lebih banyak pemasukan ataupun lebih banyak pengeluaran, gitu ya. Lalu kita akan menggunakan juga menentukan proyek tersebut layak atau tidak dengan menggunakan benefit cost ratio. Ini adalah kita membandingkan antara benefit dengan cost-nya. Selanjutnya adalah dengan metode internal rate of return.
Oke, lalu dan yang terakhir kita akan lihat dari analisis kelayakan finansial lainnya seperti payback period. Jadi metode inilah yang akan kita pelajari selama mata pelajaran ekonomi teknik, dan ini akan dibedah dalam beberapa pertemuan. Jadi, kesemua metode ini akan kita pelajari sebagai tools untuk menentukan apakah proyek tersebut layak ataupun tidak. Nah, ini dia tadi. Yang pertama kita lihat adalah net present value. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menganalisa nilai sekarangnya, deret seragamnya atau anuitasnya, nilai mendatangnya ataupun future-nya. Ini kita masukkan ke NPV-nya. Oke. Selanjutnya adalah analisis manfaat atau BC ratio, serta yang terakhir analisis periode pengambilan atau payback period. Nah, kalau kita lihat dari sisi net present value, artinya adalah proyek yang kita rencanakan selama 7 tahun, seandainya kita hitung sekarang dia layak atau tidak, gitu ya. Ketika kita mengkonversinya dari yang nilainya future menjadi nilainya present, ketika menghasilkan nilai NPV lebih besar sama dengan 0, maka proyek tersebut dianggap layak untuk dijalankan. Ini adalah fungsi secara formula, secara perhitungan manualnya, tetapi nanti kita akan menggunakan tabel juga. Oke. Artinya adalah NPV ini kita akan mengkonversi atau menyetarakan semua nilai dari arus kas dimulai dengan nilai sekarang. Sehingga semua yang terjadi di dalam arus kas, baik arus kas yang masuk maupun arus kas yang keluar, itu kita harus konversi menjadi berbentuk present dengan tingkat bunga I. Oke, kita menganggap di sini tingkat suku bunga sebanding dengan kita akan menganggap minimum attractive rate of return atau tingkat pengembalian minimum yang atraktif atau yang menarik itu akan sebanding dengan tingkat bunga. Nah, MARR ini apa? Jadi, perusahaan memiliki rate tertentu untuk apa dibilangnya sebagai suku bunga acuan perusahaan, sehingga suku bunga inilah yang akan dijadikan indikator dalam melakukan investasi. Pada dasarnya, ketika perusahaan ingin mengharapkan keuntungan, dia akan membuat MAR ini lebih besar daripada tingkat suku bunga yang ada di pasaran, gitu ya. Dia akan membuat tingkat suku bunga ini MAR ini lebih besar daripada tingkat suku bunga. Kenapa? Ketika dia membuat tingkat suku bunga ini lebih besar, maka otomatis kan akan menghasilkan nilai yang lebih besar. Nah, nilai yang lebih besar inilah diharapkan akan menghasilkan sebuah keuntungan, gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan, NPV itu dianggap sama aja ya dengan present worth ya. Jadi saya kasih tahu bahwa NPV itu sama dengan present worth atau PW. Jadi kalau seandainya nanti selama pengerjaan kita menggunakan NPV ataupun PW, itu adalah nilai yang sama. Jika alternatifnya tunggal, hanya ada satu alternatif proyek, ketika PW-nya lebih besar dari 0, maka dia layak diterima. Oke, ketika PW-nya lebih kecil daripada 0, dia tidak layak diterima. Oke, itu kalau alternatifnya tunggal. Bagaimana kalau alternatifnya banyak atau lebih dari satu? Maka lihat saja, kalau PW-nya lebih besar dari 0, maka alternatif itulah yang dipilih. Atau sama-sama, misalnya semua alternatifnya memberikan nilai NPV yang besar, maka pilihlah NPV yang lebih besar. Oke. Nah, cost of capital atau biaya modal, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, modal ini bisa diperoleh dengan dua cara, apakah dengan cara berhutang atau memiliki modal sendiri dengan menggunakan modal sendiri. Itu ya. Nah, ketika kita menggunakan menentukan tingkat acuan bunganya itu dengan menggunakan MAR, kita harus melihat sumber investasi kita itu dari mana. Gitu ya. Karena ketika kita meminjamkan uang dari bank sebagai modal acuan kita, maka ada baiknya perusahaan mentargetkan dirinya sendiri untuk lebih cepat mengembalikan hutang, gitu ya. Sehingga dia akan menjadikan
dasarnya dia atau tingkat acuan untuk pengembaliannya itu lebih besar daripada I-nya gitu ya. Jadi bunga bank kan misalnya nih, bank menetapkan kredit sekian, ada tingkat suku bunga yang sudah beredar di pasaran gitu. Ketika dia menetapkan acuan atau titik atau rate indikatornya dia dalam mengembalikan biaya modal tersebut, maka dia kalau dia menetapkan itu sebanding dengan I atau marnya ini sama dengan I, maka ya ibarat kata dia tidak akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Dia akan tahu pada tahun kesekian ya saya sudah bisa membayar hutang gitu. Tetapi kalau dia membuat marnya lebih besar daripada I, maka dia akan tahu pada tahun kesekian saya sudah bisa mengembalikan hutang plus saya pun sudah mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Di dalam biaya modal itu ada juga yang namanya cost of opportunity loss atau biaya atas hilangnya sebuah kesempatan. Nah, ini berkaitan sama modal. Ketika perusahaan memutuskan untuk modal sendiri, maka ada biaya yang hilang atau ada kesempatan yang hilang. Artinya, waktu dia menginvestasikan modalnya secara penuh, maka untuk menambahkan misalnya aset mesin yang lain, otomatis itu harus ditahan dulu, di hold ataupun dibatalkan. Kenapa? Modalnya nggak cukup gitu. Tetapi ketika dia meminjam dari bank, mungkin dia bisa melakukan investasi atas mesin ataupun aset yang lainnya. Tetapi kan ada kemungkinan yang lain yang muncul, yang hilang atas keputusan untuk meminjam uang dari bank. Nah, itu namanya adalah biaya atas hilangnya sebuah kesempatan. Selain itu juga di dalam menentukan modal, kita juga melihat adanya resiko investasi gitu ya. Yang namanya investasi itu juga akan selalu mengandung resiko. Sekalipun kecil itu tetap akan menanggung resiko. Ini kan 8.000 akibat peningkatan produktivitas selama 5 tahun. Oke, karena bentuknya seragam maka dia adalah anuitas. Oke. Satu lagi, metode present worth, artinya yang dipertanyakan adalah nilai dalam bentuk present. Oke. Maka nilai dalam bentuk present adalah P per A. Dengan nilai A 8.000. Tingkat suku bunga 20% selama 5 tahun. Oke. Ada lagi? Ada. Yaitu adalah ketika mesin dijual atau nilai akhirnya $5.000. Bentuknya dia bukan annual, tetapi bentuknya adalah future. Kenapa? Karena itu 5 tahun ke depan. Makanya dia adalah P per F. 20% marnya selama 5 tahun, pada tahun yang kelima. Ada arus keluar? Ada. Investasi pertama kali senilai 25.000. Maka ketika ini saya konversikan, P per A 20% 5 tahun. Kalau dilihat di tabel appendix adalah 2,991. P per F 20% selama 5 tahun. Kalau dilihat di tabel appendix adalah 0,4019. Saya kalikan dengan 5.000. Selanjutnya adalah 25.000. Saya hitung hasilnya 937,5. Jadi 5 tahun kemudian kalau saya hitung mundur sekarang sebenarnya nilainya adalah 937,5 gitu ya. Dan ini adalah setelah saya kurangin arus masuk dan arus keluar, uang yang dari masa depan itu saya tarik ke sekarang ternyata adalah sekitar 937,5 gitu ya. Dan ini dianggap menguntungkan karena NPV-nya lebih besar daripada 0. Karena dia menguntungkan, ada kelebihan dari pengeluaran dikurangi pemasukan senilai 937,5. Ini investasinya senilai 10.000. Oke, 10.000. Maka kalau kita hitung ternyata ini juga kalau perusahaan mau berinvestasi pada sebuah mesin yang baru dengan umur pakai 20 tahun, maka nilai keuntungannya adalah $7.893,2 atau lebih besar daripada 0. Ingat tingkat marnya sudah berubah tadi 0,5 per bulan konversi ke tahun, jadi 6% per tahun. Nah, ini sebagai PR, tolong dikerjakan. Bagaimana tadi kalau seandainya ada 2 alternatif atau lebih dari 1 alternatif,
nilai PW mana yang akan dipilih. Ingat, yang dipilih adalah yang NPV-nya paling besar. Kalau ternyata dua-duanya menghasilkan nilai NPV yang lebih besar daripada 0. Capitalize of word. Oke. Dilihat dulu rumusnya adalah CW sama dengan A per I, atau CC sama dengan CW itu sama dengan A per I, atau A ini adalah deret yang seragam tadi, oke? Atau CC-nya sama dengan P, nilai present-nya, ditambah A per I. Sehingga CC-nya, capital cost-nya adalah P tambah CW. Oke? Contoh, Yayasan XYZ adalah penyantun lembaga pendidikan luar biasa yang didirikan untuk para yatim piatu. Yayasan ini merencanakan akan menghibahkan sebuah gedung perpustakaan. Nah, kalau udah kata-kata menghibahkan ini juga termasuk dalam capitalize of word. Termasuk biaya perawatan dan perbaikannya. Jadi, selain dia membangun gedung, dia sudah menyiapkan dana untuk perawatan dan perbaikannya selama gedung tersebut berdiri. Oke. Yayasan memutuskan menaruh uang sumbangannya di bank untuk memberikan bunga 12%. Jadi dia nabung 12% per tahun. Dengan tingkat suku bunganya 12% per tahun. Biaya perawatannya diperkirakan 2 juta per tahun tiap 10 tahun. Biaya perawatannya mereka targetkan adalah 2 juta per tahun. Biaya perawatan untuk apa aja? Setiap 10 tahun harus dicat ulang. Dan biayanya adalah 15 juta tiap kali pengecatan. Nah, ketika sudah berjalan 10 tahun cat ulang gitu ya, dan biayanya adalah 15 juta setiap kali pengecatan. Nah, bila uang yang ditabungkan untuk gedung dan perawatan adalah sebanyak 100 juta, dia nabung 100 juta, berapa biaya maksimum pembangunan gedung agar sisanya cukup untuk perawatan dan perbaikan selama-lamanya? Berapakah maksimum biaya pembangunan gedung tersebut? Supaya uang 100 juta ini cukup. Nah, capitalized cost, biaya pembangunan atau modalnya, ingat capitalized cost adalah modal, biaya modal. Modalnya tadi 100 juta dengan tingkat suku bunga 12%. Kita konversikan dulu, kan biaya A-nya kan tadi masih berbentuk cerita. Itu adalah tiap tahunnya 2 juta plus biaya pengecatan setiap 10 tahun itu 15 juta. Maka yang 15 juta tiap 10 tahun kita konversi ke tiap tahunnya. Maka kalau dia dikonversi setiap tahunnya kan 10 tahun itu future ya. Ini sudah berbentuk tiap tahun. Karena 15 juta ini setiap 10 tahun, kita konversi menjadi setiap tahun. Maka, karena dia berbentuknya future, kita mau mengkonversi ke tiap tahun, maka dia adalah A per F. Dengan tingkat suku bunga saat itu 12%, 10 tahun. Maka, dia kalau dikonversi ke tabel 0,0575. Ternyata, setelah kita hitung 15 juta selama 10 tahun, kalau kita tarik ke tahun sekarang itu cuma 855.000 plus ada tambahan 2 juta ini menjadi 2,855 juta. Jadi kebayang ya, ternyata kecil ya 15 juta 10 tahun itu kita anggap besar, ternyata kita tarik uangnya sekarang yang 10 tahun itu cuma 855.000. Yang ditanya adalah berapa ongkos pembangunannya atau investasi untuk pembangunan gedung tersebut atau nilai P-nya. Sesuai rumus yang tadi, CC sama dengan P plus P plus A per I. Kita sudah tahu modalnya adalah 100 juta. Sehingga kita mendapatkan P-nya, tinggal kita kurang ya, CC dikurang A per I. C-nya tadi itu adalah kapital biaya modalnya 100 juta kurang A per I. A per I
ini kasih dalam kurung. 2,855 juta dibagi I-nya ditetapkan adalah 12%. Maka ternyata biaya maksimum untuk pembangunan gedungnya adalah 76.208 juta. 76.208.000. Betul ya, 76.208.000. Jadi ketika mau membangun gedung itu nggak boleh lebih dari segini, supaya biaya perawatannya selamanya itu cukup. Contoh yang kedua, ada pembangunan sebuah jembatan, The Cumberland River namanya, akan direncanakan dibangun di jalan yang ramai gitu ya, mungkin ya jalan layang gitu. Nah, biaya konstruksinya itu adalah $1.900.000 dengan biaya perawatannya diestimasikan 25.000. Kalau udah annual berarti tahunan. Oke. Lanjut adalah ditambah lagi sebagai biaya perawatan annualnya ada namanya maintenance utamanya, yaitu setiap 8 tahun. Jadi dari annual upkeep-nya yang 25.000 itu ada perawatan besar, kalau dibilang ya, perawatan besar setiap 8 tahun, dan biayanya adalah $350 ketika sekali melakukan perawatan. MAR yang ditetapkan adalah 8% per tahun. Nah, jika jembatan itu umurnya diharapkan 50 tahun, berapa capitalized worth-nya atau nilai modalnya tahun sekarang? Selama periode 100 tahun. Jembatan itu 50 tahun umurnya. Bayangkan jembatan ini umurnya 50 tahun, tetapi yang ditanya adalah ceweknya di periode ke-100. Kalian bayangkan ketika sebuah bangunan umurnya 5 tahun, maka tahun ke-6 bangunan ini pasti hancur dan gak layak pakai. Itu logikanya ya. Ketika jembatan ini umurnya 50 tahun, pasti jembatan ini setelah tahun ke-50 dia hancur dan tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana cara? Nilai investasi jembatan itu kan 1.900.000. Annualnya tadi ada yang 25.000 per tahun plus yang setiap 8 tahun 350.000. Dengan maranya 8%. Ini MAR ya, jangan ditulis I. MAR. Yang ditanya adalah capitalized worth-nya jika N-nya 100 tahun. Ingat, CW sama dengan A per I. Hal yang pertama kita lakukan adalah A ini harus kita seragamkan dulu ke dalam bentuk tahunan. Maka yang 8 tahun kita ubah dulu ke tahunan. Caranya gimana? Berarti yang ditanya adalah annual tahunannya. 25.000 tambah 350.000, compound faktornya adalah A per F, 8%, 8 tahun itu. Nilainya adalah $57.900. Nah, maka CC-nya adalah P plus A per I. Capital cost biaya modal 50 tahun itu, selama 50 tahun itu adalah P-nya tadi 1.900.000 ditambah A per I-nya 57.900. Per I 0,08 sama dengan 2.623.750. Jadi bisa dibilang modal si jembatan plus biaya perawatannya selama 50 tahun itu adalah 2.623.750 di masa sekarang. Bagaimana ketika umur jembatan itu menjadi 100 tahun? Logikanya seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika jembatan ini sudah berumur 5 tahun, masa umurnya udah habis. Berarti jembatan ini udah rusak dan nggak bisa dipakai. Maka harus ada pembangunan kembali jembatan. Dari mana caranya kita tahu biayanya? Kita lihat dari investasi ketika dia berusia 50. Anggapannya pasti sama kan? Biaya membangun jembatan, biaya perawatannya dianggapnya sama, yaitu senilai 2.623 itu. Tetapi karena memang dia adalah
50 tahun ke depan, maka uang 1.900.000 ini kita anggap sebagai future. Oke, uang yang 1.900.000 ini kita harus tarik dulu ke nilai sekarang. Gitu ya, ke nilai 50 tahun dari sekarangnya. Jadi gini, bangunan pertama kali dibangun itu modalnya adalah 1.900.000 plus biaya perawatannya 57.900 menjadi 2.623. Usianya ini 2.623 ini untuk tahun pertama ini sampai 50 tahun ke depan. Oke, sampai 50 tahun ke depan. Ya. Nah, tahun 51 sampai tahun ke 100 itu berapa? Ya kan? Tahun 51 sampai tahun dia ke 100 ini berapa? Maka kita kan nggak punya data tambahan apakah ada perubahan biaya investasi, kan enggak, dianggapnya sama. Betul? Kalau kita tarik titik ini ke titik sekarang kan 2.623. Sekarang kita bayangkan kita berada di titik 50 tahun itu. Oke, kita di ujung 50 tahun itu dan kita akan membangun kembali jembatan ini dengan biaya yang sama. Betul? Berarti yang ini kita anggap sebagai future atas di masa kita yang 50 tahun ini. Dapat ya? Maka tahunnya 51 sampai tahun ke 100 ini kita anggapnya adalah future di masa kita yang 50 tahun ini. 50 tahun ini kita jadikan sebagai present. Oke? Maka 1.900.000 kita jadikan paper F. Karena dia sifatnya jadi future. 8% 50 tahun usianya. Karena kan kita mau bangun untuk usia 50 tahun lagi. Tambahkan dengan ini 2.623.750. Kenapa ditambahkan? Karena kita mau lihat yang 100 tahun. 50 tahun bangun kembali plus 50 tahun yang sekarangnya. Maka ternyata 10 tahun kemudian modalnya itu cuma 2.664.220. Oke, ketika dia mau ditarik ke 100 tahun kemudian. Oke. Kalau dia mau ditarik 50 tahun, maka biayanya itu cuman 2.623.750. Kalau kita mau tambahkan lagi dengan 50 tahun kemudian, maka dia menjadi 2.664.220. Oke. Nah, selanjutnya adalah future word. Future word ini hampir sama seperti present word atau next present word. Oke. Future word disingkat dengan istilah FW. Ini sama aja perhitungannya dengan present word. Future word-nya akan dianggap layak. Proyek akan dianggap layak ketika future word-nya sama dengan 0. Ya. Sama seperti yang sebelumnya, kalau dia lebih besar sama dengan 0 layak diterima, kalau dia lebih kecil dari 0 tidak layak diterima. Ini contohnya. Oke, sama seperti yang tadi, yang ditanya adalah berapakah nilai future word-nya. Tadi kalau kita ubah nilai sekarang, nilai yang 5 tahun ke depan menjadi sekarang, caranya adalah konversi semuanya baik annual, future menjadi present. Sekarang kebalikannya, kita mau melihat nilai sekarang ini di 5 tahun kemudian. Oke, maka yang sudah bersifat future diubah tetap menjadi future. Apakah ada yang bersifat future? Ada. Ini kan bersifat future karena 5 tahun kemudian mesinnya baru dijual. Ini sama ya seperti soal yang sebelumnya. 5 tahun kemudian mesinnya baru akan dijual. Berarti kan future. Yang ini 8.000 annual. Dan 25.000 ini adalah P0. Sehingga ini kita perlu konversi menjadi future. Oke. Maka future-nya adalah tadi arus kas masuk kurangi dengan arus kas keluar. Oke. Kalau mau dibalik sama. Yang ini di bagian depan, yang ini di bagian belakang. Sama ya, cuman kalau saya bikinnya balik.
biar ada pembedanya. Tapi kalau kalian mau samakan nggak masalah. Yang pasti prinsipnya adalah inflow dikurangin outflow. Oke, in dikurangi out. Oke, in-nya apa? Ini $8.000 yang bersifat annual karena saya minta future award, maka F per A. Plus $5.000 karena sudah future nggak perlu dikonversi. Pengeluarannya apa? Outnya adalah investasi mesin tersebut $25.000 yang berbentuk present, sehingga saya bikin minus karena kan di depan saya bikin di sini tanda tambah. Maka bentuknya adalah ditanya perlu diketahui F per P 20% 5 tahun. Ternyata ketika kita menggunakan metode future award pun masih menguntungkan. Hasil pengurangan inflow-nya dengan outflow-nya senilai 2.336. Maka dia lebih besar dari 0 sehingga proyek layak untuk dijalankan. Sama mesin yang tadi juga untuk mesin pemanas, kalau kita konversi, ini adalah nilai P0, nilai present-nya. Investasi mesin pemanas itu. Ini adalah nilai bersifat future. Kita konversi dengan future award, ternyata nilainya adalah $16.190 dan dia masih lebih besar dari 0 sehingga proyek masih bisa dijalankan. Oke, selanjutnya adalah annual award. Ini akan saya jelaskan di minggu depan. Sampai ketemu di sini dulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa WhatsApp ke saya.